Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film dinosaurus yang berjudul March of the Dinosaurs. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini menceritakan tentang petualangan seekor Edmontosaurus muda bernama Scar. Bersama dengan kawanannya, mereka bermigrasi sejauh 1.600 km dan menghadapi berbagai rintangan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai sekitar 70 juta tahun yang lalu di wilayah Arktik. Terlihat beberapa Edmontosaurus dan Ankylosaurus yang sedang menikmati makanan mereka. Ini adalah seekor Edmontosaurus jantan muda yang bernama Scar. Sejak dia menetas saat musim semi, matahari belum pernah berhenti bersinar. Kehidupannya begitu nyaman saat ini, karena selain terdapat banyak makanan, dia juga merasa aman bersama keluarga besarnya. Tetapi semua ini akan berubah untuk Scar. Ini adalah Pets, seekor Troodon jantan muda. Karnivora ini biasanya memakan bayi Edmontosaurus. Namun sekarang, bayi Edmontosaurus jauh lebih besar dari tubuhnya. Jadi, Pets harus mencari buruan lain. Dia mencoba mengejar seekor Alphadon, tetapi sayang, buruannya itu didapatkan oleh Troodon lain. A hungry and frustrated patch. Musim panas telah berakhir dan musim dingin yang gelap akan datang. Saat malam tiba untuk pertama kalinya, Scar terpisah dari kawanannya. Dari balik pepohonan, seekor makhluk besar mengerikan sedang mengintai dirinya. Dia adalah Gorgosaurus. Scar berusaha melarikan diri dari kejaran Gorgosaurus. Untungnya, dia dan kawanannya berhasil lolos. Akibat serangan Gorgosaurus, Scar mendapatkan bekas luka di pipinya. Tapi setidaknya, dia berhasil selamat dan kembali bersama kawanannya. Beberapa minggu berikutnya, hutan mulai layu dan tak ada lagi makanan. Kawanan itu harus bergerak jauh ke selatan untuk menemukan makanan dan bertahan dari musim dingin yang akan datang. Para pejantan melenguh karena menyadari ada bahaya yang datang. Ternyata itu adalah sekawanan Pachyrhinosaurus yang juga akan bermigrasi bersama para Edmontosaurus. Di sisi lain, Pets yang kelaparan kembali mencoba mengejar seekor Alphadon. Tapi lagi-lagi dia bernasib sial. Sementara itu, Scar yang juga kelaparan, dia bertemu dengan teman lamanya yaitu seekor Edmontonia yang sedang memakan batang pohon. Karena tak ada makanan lain, akhirnya Scar terpaksa mencoba makanan baru itu. Matahari pun terbenam, dan kawanan tersebut bergerak ke tempat lain untuk mencari makanan. Mereka tahu kalau para predator berkeliaran di luar sana dalam kegelapan. Kali ini, Scar lebih waspada. Dia tidak mau terpisah dari kawanannya. Tetapi, seekor betina muda yang melihat ada makanan, dia pun mencoba mendekatinya. Naas, seekor Gorgosaurus tiba-tiba muncul dan langsung memangsanya. Dengan panjang 9 meter dan berat 2 ton, dia adalah T-Rex dari kutub utara. Keesokan harinya, kawanan ini kembali melanjutkan migrasi mereka sejauh 1.600 km ke selatan. Bersama dengan kawanan Pachyrhinosaurus, mereka akan melalui perjalanan panjang selama 3 bulan dengan melalui daerah yang berbahaya. Namun, tidak semua herbivora ini bermigrasi. Ankylosaurus betina ini tidak ikut karena masalah berat tubuhnya. Dia berusaha bertahan hidup sendiri untuk menghadapi keganasan musim dingin di Arktik. Di tempat lain, Pets melihat teman-temannya yang sedang asik memakan hasil buruan Gorgosaurus. Tak lama kemudian, Gorgosaurus muncul dan marah karena para Troodon mencuri makanannya.
Tetapi karena perut mereka kelaparan, para Troodon ini nekat untuk mempertahankan makanan tersebut. Akibatnya, seekor Troodon harus tewas setelah dilempar oleh Gorgosaurus. Patch mencoba mengambil kesempatan itu, tapi akhirnya dia pun kabur menyelamatkan diri. Sementara Gorgosaurus berhasil mendapatkan makanannya kembali walaupun kakinya sedikit luka. Kembali ke kawanan Edmontosaurus yang sudah mencapai pinggiran hutan Arktik. Sejauh ini, Scar masih bisa mengikuti mereka. Tetapi, bentang alam terbuka ini adalah dunia baru yang tidak bersahabat. Beberapa waktu kemudian, musim salju pun tiba. Mereka harus terus bergerak untuk melewati suhu dingin yang membekukan ini. Bagi Edmontosaurus muda, tubuh mereka lebih rentan dalam menghadapi situasi seperti ini. Jika Scar tidak bisa mengikuti, dia akan ditinggalkan oleh para kawanan. Seekor pejantan tua memberi semangat kepada Scar untuk terus bergerak melewati badai salju. Ternyata, si pejantan tua ini menderita tumor di otaknya. Singkat cerita, mereka telah berhasil melewati badai salju. Namun kini, mereka menghadapi masalah baru di mana mereka melewati lapisan es yang tipis yang membuat beberapa Edmontosaurus tercebur ke dalam air yang dingin. Tak hanya itu, di dalam air juga ada predator mematikan, yaitu Mosasaurus yang dikenal sebagai Prognathodon. Scar yang terjebak bersama Edmontosaurus lainnya mau nggak mau harus berenang melewatinya. Untungnya dia berhasil selamat. Sementara itu di hutan Arktik, Patch masih berusaha mendapatkan sisa-sisa makanan. Di tempat lain, terlihat si Ankylosaurus yang sendirian berusaha mendapatkan air untuk minum. Setelah itu, dia masuk ke dalam hutan di mana bahaya yang tak terlihat sedang mengintai. Namun, karena si Gorgosaurus masih cedera di kakinya, dia pun mengurungkan niatnya untuk bertarung melawan si Ankylosaurus. Kembali ke kawanan Edmontosaurus, mereka mulai kelelahan dan kelaparan setelah berjalan hampir 1 bulan. Beberapa dari mereka yang tidak kuat akhirnya mati dan menjadi makanan bagi para pemakan bangkai, yaitu Quetzalcoatlus. Dengan bentang sayap selebar 12 meter, mereka adalah binatang terbang terbesar yang pernah ada. Tak lama kemudian, kawanan Edmontosaurus tiba di sebuah oasis yang berada di tengah padang tandus. Makanan ini bisa memberikan mereka sedikit tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Namun, kawanan Pachyrhinosaurus tidak suka berbagi. Hal ini memaksa seekor Edmontosaurus bertarung untuk mempertahankan makanan itu. Tetapi sayang, dia bukanlah tandingan Pachyrhinosaurus. Kawanan itu terus maju dan memasuki wilayah yang paling berbahaya dari perjalanan mereka. Ini adalah daerah gunung berapi. Abu letusan gunung berapi telah menyelimuti sebagian besar wilayah. Debu vulkanik yang halus telah mengotori paru-paru, dan asap beracun mengganggu penciuman mereka. Tanpa disadari, kawanan itu berjalan memasuki sarang predator. Ini adalah Albertosaurus, sepupu dari Gorgosaurus, dan mereka berburu secara berkelompok. Sekarang adalah musim kawin. Patch yang telah dewasa harus belajar cara mendapatkan pasangan. Tak lama kemudian, sang betina datang. Pertama-tama, Patch mencoba membangun sarang yang bagus. Lalu setelah itu, dia mulai joget-joget nggak jelas untuk menarik perhatiannya. Namun sayangnya, semua usaha yang dilakukannya sia-sia, karena sang betina lebih memilih pejantan lain yang memberinya hadiah makan malam. Di sisi lain, para Albertosaurus mulai bersiap menyambut dan memberikan kejutan untuk kawanan Edmontosaurus.
Dalam kekacauan itu, Scar yang berusaha melarikan diri dikejar oleh seekor Albertosaurus. Meskipun sudah terkena ultivalir, tetapi si Albertosaurus masih kuat dan terus mengejar Scar hingga terdesak. Dengan sekuat tenaga, Scar berhasil naik ke atas tebing. Sementara si Albertosaurus akhirnya tewas tersapu ulti Kadita. Walaupun Scar berhasil selamat, tetapi dia telah kehilangan kawanannya. Ketika Scar kembali melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba dia mendengar suara salah satu Edmontosaurus. Ternyata itu adalah si Edmontosaurus tua yang dulu pernah menyemangatinya dalam melewati badai salju. Tetapi jauh di belakang mereka, si Albertosaurus ternyata masih hidup. Kembali ke Patch yang sedang sedih dan kelaparan. Dia lalu masuk ke dalam sebuah goa dan hampir aja menjadi makanan Gorgosaurus. Keadaannya sudah mulai membaik, dan tidak lama lagi dia akan kembali untuk mencari mangsa di seluruh penjuru hutan. Sementara itu, si Ankylosaurus yang masih mencari makanan, dia menemukan sepucuk daun di atas pohon. Tetapi sialnya, ketika dia berhasil mendapatkannya, dia malah kejeblos dan membuatnya terlentang tak berdaya. Kembali ke Scar dan Edmontosaurus tua. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seekor Pachyrhinosaurus betina yang terluka. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama-sama. Tetapi, mereka terpaksa meninggalkan si Pachyrhinosaurus agar bisa segera menyusul kawanan lainnya yang sudah berada jauh di depan. Malam harinya, tumor otak yang diderita Edmontosaurus tua membuatnya bersikap aneh. Dia tiba-tiba menjadi lebih agresif dan seperti tidak mengenali Scar. Walaupun begitu, Scar tetap mengikutinya. Ketika mereka akan beristirahat, tiba-tiba Edmontosaurus tua menggigit Scar. Scar pun menjauh dan dia merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Keesokan harinya, Scar dibangunin sama Quetzalcoatlus yang mengira Scar telah mati. Sementara Edmontosaurus tua, dia sudah berjalan duluan meninggalkan Scar. Edmontosaurus tua telah berubah dan dia sama sekali tidak mengenali Scar. Tiba-tiba dari belakang, si Albertosaurus muncul dan mengejar mereka. Scar lalu berlindung di balik bebatuan. Sementara Albertosaurus yang menyerang Edmontosaurus tua akhirnya membuat mereka berdua terjatuh dari tebing dan tewas. Kali ini, Scar benar-benar sendirian dan hanya nalurinya yang bisa melindunginya. Kembali ke Patch yang kini sudah mulai mahir berburu mangsanya. Setelah itu, dia dan kawanannya menemukan si Ankylosaurus yang telah terbalik selama 3 hari. Dengan perut lembutnya yang terbuka, dia menjadi sasaran empuk para Troodon. Patch dan para Troodon mendekati si Ankylosaurus dan mencoba memangsanya. Sementara itu, Gorgosaurus yang lagi tidur terganggu oleh suara berisik di luar. Kemudian dia pun keluar dari sarangnya. Dia yang sudah sembuh dari cederanya lalu menarik si Ankylosaurus yang tidak berdaya. Tak disangka, si Ankylosaurus berhasil bangkit kembali dan menyerang kaki Albertosaurus. Gorgosaurus yang terluka parah akhirnya kembali ke sarangnya. Balik lagi ke Scar yang telah berjalan selama 3 hari. Usaha dan perjuangannya dalam menghadapi segala rintangan akhirnya membuahkan hasil. Dia telah menemukan kawanannya.
Namun sayangnya, dia terhalang oleh sungai yang besar, di mana di dalamnya terdapat predator yang siap menunggu mangsanya. Scar pun kebingungan, dia tak tahu harus berbuat apa. Keesokan paginya, Scar bertemu lagi dengan Paki Rhinosaurus betina yang baru sampai di sana. Scar pun mengikutinya, karena setidaknya dia ada teman yang bisa menemaninya. Tak lama kemudian, kawanan Paki Rhinosaurus juga telah tiba. Karena tak ada jalan lain, para kawanan Paki Rhinosaurus terpaksa harus melewati sungai itu. Scar yang ketakutan akhirnya nekat terjun ke air bersama Paki Rhinosaurus lainnya. Saat mereka mulai menyeberangi sungai, sekelompok Prognathodon muncul dan menarik beberapa dari mereka ke bawah air. Scar berenang dengan sekuat tenaga hingga akhirnya dia dan beberapa Paki Rhinosaurus berhasil selamat ke tepian. Scar telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 1.600 km dan melewati berbagai rintangan, akhirnya Scar berhasil kembali bersama kawanannya. Mereka kini berada di suatu tempat dengan makanan yang cukup untuk bertahan sampai musim semi. Sementara di tempat lain, Pets akhirnya berhasil mendapatkan pasangan, dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film March of the Dinosaurs ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.